Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat ya dan tetap semangat. Walaupun di luar cuacanya sangat panas nih, tapi alhamdulillah ketika ibu masuk ke ruangan kelas ini, wah, suasananya cerah sekali. Wajahnya nih adik-adik yang ganteng dan yang cantik, semua berseri-seri, jadi memberikan energi positif di siang hari ini. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya hari ini ibu dapat berkumpul bersama adik-adik semua di dalam ruangan ini yang tentunya hari ini kita akan sama-sama melaksanakan suatu kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tapi insya Allah sebelum ibu mengenal adik-adik yang ada di ruangan ini, sebelumnya ibu sudah merasa sayang pada adik-adik. Oleh karena itu, izinkanlah ibu untuk memperkenalkan diri supaya kedepannya kita bisa saling mengenal, saling menyayangi, dan juga saling menghormati satu sama lainnya. Jadi nanti ketika suatu saat adik-adik berpapasan dengan ibu, baik di jalan atau bertemu di suatu tempat, jangan sungkan untuk menyapa. Baik, perkenalkan, nama Ibu Wildatun Aribah. Adik-adik bisa panggil ibu dengan Ibu Wilda. Ibu lahir di Kabupaten Pemalang, tapi ibu besar dan tinggal di Kabupaten Tangerang. Ibu di sini sebagai mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu adalah layanan informasi. Nah, layanan informasi ini bertujuan untuk membekali para peserta didik, yaitu adik-adik semuanya, dengan berbagai informasi dan juga pemahaman mengenai berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri sendiri dan juga untuk merencanakan serta mengembangkan pola kehidupan adik-adik sebagai pelajar, anggota keluarga, dan juga sebagai anggota masyarakat. Pemahaman yang nanti adik-adik peroleh melalui layanan informasi ini dapat adik-adik gunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan juga prestasi belajar adik-adik semuanya, dan juga dapat digunakan untuk mengembangkan cita-cita serta menjalani kehidupan sehari-hari, umpamanya dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sekarang ibu mau tanya, apakah di sini sudah ada yang mengetahui apa itu layanan informasi? Baiklah, ibu akan menyampaikan bahwa layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan kliennya, yang pada kesempatan kali ini adik-adik sekalianlah kliennya, untuk menerima dan juga memahami berbagai informasi yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan adik-adik semuanya, yang juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan di kehidupan sehari-hari. Nah, pemahaman atas informasi yang akan ibu berikan pada adik-adik, ibu harap dapat bermanfaat dan juga dapat berguna bagi adik-adik semuanya, serta dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ibu punya sebuah cerita. Di suatu sekolah, ada seorang siswa yang memiliki nama samaran Dino. Ia selalu sendiri. Saat duduk di kelas, ia duduk sendiri. Saat jam istirahat, ia makan sendiri. Saat seseorang datang untuk duduk bersama dengannya, ia selalu pergi. Bahkan saat makanan yang ia makan belum habis pun, ia tetap pergi. Pada saat melakukan kerja kelompok, Dino selalu mengerjakan semua tugasnya sendiri. Alih-alih membaginya sama rata dengan anggota kelompok yang lain, Dino lebih memilih untuk mengerjakannya sendiri. Selain Dino yang memiliki dunianya sendiri,
Di sini ada Rara dan Deva yang juga memiliki dunia sendiri. Rara merupakan salah satu murid terbaik yang selalu mendapatkan ranking 3 besar pada setiap semesternya. Sedangkan Deva merupakan salah satu murid yang memiliki ketertarikan pada dunia luar, sehingga ia jarang mengikuti pelajaran di dalam kelas. Setelah Deva mengenal secara akrab dengan Rara, Deva jadi sering mengikuti pelajaran di dalam kelas. Bahkan, ia juga sering aktif menjawab pertanyaan dari guru saat pelajaran berlangsung. Namun, suatu saat, Rara dan Deva mengalami masalah yang membuat mereka saling berjauhan. Hal ini mengakibatkan nilai Rara menjadi turun, dan Deva yang kembali senang bermain di luar. Nah, adik-adik sekalian, adapun topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai hubungan muda-mudi. Tentang bagaimana caranya kita dapat membuka diri, mengenal, dan juga menerima seseorang untuk menjadi teman kita. Dan mengetahui bagaimana dampak yang akan terjadi apabila kita menjalin hubungan yang lebih jauh dengan teman lawan jenis kita atau yang biasa disebut dengan pacaran. Dari cerita tentang Dino, Rara, dan Deva yang telah Ibu sampaikan, dapat kita pahami bahwa manusia hidup berdampingan dengan manusia yang lain. Apabila manusia yang satu sedang kesulitan, ia dapat meminta tolong kepada manusia yang lain. Untuk itu, perlu bagi kita memiliki teman, orang yang kita percaya, dan juga orang yang percaya pada kita. Karena manusia merupakan makhluk sosial. Memiliki teman yang spesial dapat memberikan motivasi positif kepada kita. Namun, apabila teman spesial tersebut sudah tidak dapat memberikannya, beberapa di antara kita rasanya seperti kehilangan separuh dunianya. Jadi sulit makan, sulit tidur, dan juga sulit berkonsentrasi dalam mengerjakan sesuatu. Sehingga perlu dipahami terlebih dahulu sebelum melanjutkan kepada jenjang yang kita sebut sebagai pacaran, apa saja yang akan diterima dari masing-masing orang. Baik adik-adik sekalian, selama kegiatan layanan informasi ini berlangsung, Ibu harap adik-adik dapat memperhatikan kepatutan yang ada di kegiatan hari ini. Misalnya, adik-adik harus menjaga konsentrasinya dan juga memperhatikan serta mendengarkan dengan baik informasi apa yang akan Ibu sampaikan hari ini. Dan juga Ibu harap adik-adik dapat duduk dengan nyaman, rapi, dan juga tertib. Dan apabila nanti ketika kita berdiskusi atau ketika Ibu menyampaikan informasi ada hal-hal yang sekiranya dapat mengundang tawa, Ibu harap adik-adik dapat menyikapinya dengan wajar, tanpa menimbulkan keributan yang dapat menghambat kegiatan layanan informasi ini. Dan nanti apabila ada yang ingin ditanyakan atau sekiranya ada yang ingin diungkapkan oleh adik-adik, dapat dilakukan secara bergantian. Jadi tidak perlu rebutan. Dan nanti ketika berdiskusi, misalnya ada perbedaan pendapat antara adik-adik, Ibu harapkan adik-adik dapat saling menghargai dan juga menghormati pendapat temannya yang lain. Baik, agar kegiatan efektif, perlu diperhatikan juga bagaimana aturan atau tata cara mengikuti kegiatan ini. Nanti di awal, Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang hubungan muda-mudi yang sudah disinggung sedikit di awal tadi. Lalu, selama Ibu menerangkan, silakan diperkenankan untuk bertanya dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Lalu, nanti Ibu juga akan membuat kelompok kecil agar masing-masing kelompok mendiskusikan terkait informasi yang kita bahas hari ini. Hal apa yang akan didiskusikan nanti akan diberitahukan pada saat pelaksanaan. Setelah selesai berdiskusi, masing-masing perwakilan kelompok akan memberikan pemaparan dan perlu direspons oleh anggota kelompok yang lain. Bagaimana adik-adik? Sudah paham? Agar kegiatan hari ini diberi kelancaran pada setiap prosesnya dan kita dapat menyerap ilmu yang diberikan,
Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, topik yang akan kita bahas hari ini yaitu membangun pertemanan dan dampak pacaran bagi remaja. Masa remaja adalah masa yang indah. Sering sekali masa remaja diidentikan dengan masa pencarian identitas. Suatu proses masa yang semua anak manusia sedang atau akan terjadi dalam sebuah proses tumbuh kembang manusia. Dunia remaja memang unik. Sejuta peristiwa terjadi dan sering menciptakan ide-ide cemerlang dan positif. Namun demikian, tidak sedikit juga hal-hal negatif yang terjadi. Salah satu hal yang menarik dan terjadi dalam dunia remaja adalah tren pacaran. Bahkan ada rumor yang menarik, bahwasanya bila ada remaja yang belum punya pacar, berarti dia belum mempunyai identitas diri yang lengkap. Memang tidak dapat dipungkiri bila pacaran merupakan fenomena tersendiri di kalangan remaja, serta menjadi salah satu penumbuh rasa percaya diri untuk beberapa anak remaja. Namun, bukan berarti semua remaja merasa dirinya harus memiliki pacar. Ada juga remaja yang merasa bahwa berteman dengan lawan jenis merupakan kegiatan yang merepotkan dan juga sangat berisiko. Ia tidak mau berteman dengan lawan jenis, padahal idealnya kita bisa berteman dengan siapa saja, sama ataupun lawan jenis, bahkan dengan latar belakang yang berbeda pun. Nah, berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat digunakan untuk kita dapat berteman dengan orang baru. Sebelumnya, adik-adik perlu untuk membuka diri dan menerima untuk mengenal dan berteman dengan orang baru. Cara yang pertama yaitu adalah tersenyum. Tersenyum sudah pasti adalah gerakan nonverbal paling efektif dalam membuat orang lain senang. Nggak cuma sekedar terlihat ramah, tersenyum juga sebagai tanda kalau adik-adik menyukai lawan bicara. Lalu yang kedua ada memiringkan kepala. Memiringkan kepala juga merupakan salah satu gerakan nonverbal lain yang menunjukkan kalau lawan bicara bukanlah ancaman. Gestur ini berasal dari alam bawah sadar kita. Dengan mengekspos leher, kita memberikan sinyal kepada orang lain kalau kita mempercayainya. Caranya yaitu cukup dengan memiringkan kepala sedikit saja sambil tersenyum. Lalu selanjutnya adalah nomor 3, yaitu memuji. Memuji lawan bicara merupakan salah satu teknik untuk membuat orang lain senang dengan kita. Namun pastikan bahwa saat adik-adik memuji orang lain harus secara tepat dan tulus. Contohnya, adik-adik bisa memuji cara berpakaiannya, atau gaya rambutnya, atau cara bicara ia saat mengobrol dengan adik-adik. Lalu selanjutnya nomor 4, yaitu berempati. Berempati menunjukkan kalau adik-adik peduli dengan lawan bicara dan tidak hanya fokus kepada diri adik-adik. Adik-adik juga bisa menunjukkan rasa empati dengan merefleksikan kembali gerakan atau kalimat yang diucapkan oleh lawan bicara. Hindari menggunakan kata-kata "saya tahu", karena lawan bicara akan merasa kalau adik-adik belum tentu mengerti apa yang sudah lawan bicara itu lalui. Sebaiknya simpulkan apa yang lawan bicara ingin katakan. Misalnya, lawan bicara adik-adik sedang marah karena sehabis dibohongi. Adik-adik bisa merespon dengan memberitahukan kalau lawan bicara adik-adik wajar merasa marah karena sudah dibohongi. Lalu selanjutnya nomor 5, meminta bantuan. Anehnya, meminta bantuan bisa jadi salah satu cara membuat orang senang.
Fenomena ini dikenal sebagai efek Ben Franklin. Meskipun terlihat aneh, tapi meminta bantuan dari orang lain justru membuat orang lain merasa memiliki kemampuan dan dihargai. Efek Ben Franklin ini bahkan bisa membuat orang yang enggak suka dengan kita menjadi suka. Hanya saja, efek ini akan efektif kalau dilakukan saat tatap muka. Kalau ingin orang lain senang berteman dengan adik-adik, adik-adik harus bersikap terbuka dan memperlihatkan kalau adik-adik bersedia untuk berbicara dengan orang lain. Jangan hanya menunggu diajak berbicara, cobalah untuk berkomunikasi dengan orang lain terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, nomor 6, jangkau di sosial media. Pada era modern ini, sosial media bisa jadi salah satu sarana untuk mempererat hubungan dengan orang lain. Adik-adik bisa memaksimalkan sosial media dengan misalnya berkomentar positif, pada era modern ini, sosial media bisa menjadi salah satu sarana untuk mempererat hubungan dengan orang lain. Saat bertemu dengan orang baru, adik-adik bisa, setelah berkenalan tentunya, adik-adik bisa saling memfollow Instagram orang tersebut, dan juga saat lawan bicara adik-adik tersebut memposting foto ataupun video, adik-adik bisa memberikan komentar positif mengenai hal tersebut, sehingga nantinya hubungan kalian akan menjadi terus berlanjut sehingga menjadi teman yang akrab. Oke, berteman dengan orang lain bukanlah sesuatu yang harus sepenuhnya direncanakan sampai adik-adik tidak menjadi dirinya sendiri. Saat ingin berteman dengan orang lain, tampilkanlah diri sebagaimana adanya. Dengan begitu, orang yang memang tertarik dengan adik-adik akan senang menjalin pertemanan dengan adik-adik. Oke, selanjutnya kita lanjut pada remaja dan pacaran. Buat para remaja yang sudah menjalin hubungan pertemanan antara lawan jenis, pasti seiring berjalannya waktu timbul yang namanya rasa-rasa deg-degan waktu ketemu dia, rasa-rasa senang waktu ketemu dia, dan juga rasa sedih waktu nggak ketemu. Itu menikah remaja. Oke, baik. Menurut Degenova and Rice, pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Lalu berikutnya, menurut Keynes, menambahkan bahwa pacaran adalah hubungan antara dua orang yang berlawanan jenis dan mereka memiliki keterikatan emosi, di mana hubungan ini didasarkan karena adanya perasaan-perasaan tertentu dalam hati masing-masing. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pacaran adalah adanya keterikatan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah dengan tujuan saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu dengan yang lain sebagai pertimbangan sebelum menikah. Penyebab pacaran di usia remaja. Yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi pada masa sekarang ini tidak dapat lagi dibendung. Globalisasi yang paling mempengaruhi para remaja adalah globalisasi akibat berkembangnya internet. Dari situ para remaja dapat dorongan untuk mencontoh budaya bangsa barat yang dapat dilihat dari serial filmnya atau mungkin dari lagu-lagunya yang tidak sesuai diterapkan di Indonesia, seperti konsumtif, hedonisme, dan juga gonta-ganti pasangan hidup, sehingga mendorong para remaja untuk merasa ingin
berpacaran di usianya karena ia merasa penasaran. Lalu, penyebab yang kedua adalah membuktikan diri bahwa ia cukup menarik. Pada saat ini, para remaja sudah melewati batas bergaul yang telah ditetapkan oleh orang tua. Mereka sudah mengenal pacaran sejak awal masa remaja. Pacar bagi mereka merupakan salah satu gengsi yang membanggakan. Selain itu, pacar merupakan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa mereka cukup menarik dan patut untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan sekelilingnya. Selanjutnya, adanya pengaruh kawan. Di kalangan remaja, memiliki banyak kawan merupakan salah satu bentuk prestasi tersendiri. Makin banyak kawan, makin tinggi nilai mereka di mata teman-temannya. Akan tetapi, jika tidak dapat dikendalikan, pergaulan itu akan menimbulkan kekecewaan. Sebab kawan dari kalangan tertentu pasti juga mempunyai gaya hidup tertentu, seperti halnya berpacaran. Apabila si remaja berusaha mengikuti tetapi tidak sanggup memenuhinya, maka remaja tersebut kemungkinan besar akan dijauhi oleh teman-temannya. Selanjutnya adalah dampak berpacaran di usia remaja. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif ini salah satunya adalah belajar bersosialisasi. Dengan berpacaran, kita akan mampu bersosialisasi dengan pasangan kita. Sehingga kita mampu mengetahui karakteristik seseorang dan membuat kita tidak canggung dalam bersosialisasi dengan orang asing yang baru kita jumpai. Karena kita telah belajar bersosialisasi dengan pasangan kita. Lalu, dampak positif yang kedua adalah mempelajari karakteristik berbagai macam orang. Namun, kalau kita perhatikan apa yang dapat remaja lakukan ketika dia mendapati bahwa pasangannya itu tidak cocok dengannya, kata yang keluar adalah putus. Bukannya mencoba untuk bisa mengerti satu sama lain, para remaja hanya mempelajari untuk putus. Bagaimana tidak? Karena faktor usia yang dibawakan dalam dirinya hanya emosi sesaat. Jika dikatakan alangkah lebih menyenangkan untuk mempelajari diri sendiri dulu, membenahi diri, dan berupaya untuk bisa beradaptasi dengan banyak orang, ketimbang mengikatkan diri dengan satu orang yang kadang kala membuat sakit hati. Lebih baik seorang remaja mencoba untuk berbaur dengan yang lain. Di situ dia bisa mempelajari karakteristik orang lain, dan dia juga sedang mempelajari karakteristik dirinya sendiri tentunya. Setelah dia bisa mengendalikan emosinya, saat yang tepat untuk berpacaran tentunya. Dia sudah berani untuk berkomitmen. Jadi berpacaran bukan hanya untuk having fun. Tidaklah pantas jika seseorang mempermainkan perasaan orang lain. Lagi pula, masa remaja yang penuh gejolak ini akan sangat memberikan keraguan-raguan dalam hal berpacaran. Maka dari itu, beberapa orang tua melarang anaknya untuk berpacaran. Oke, selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu kekerasan fisik. Bentuknya seperti mendorong, memukul, mencekik, dan bahkan membunuh. Kejahatan tersebut sangat tertutup karena pihak korban maupun pelaku tidak mengakui adanya masalah selama hubungan kencan. Penyebab kekerasan fisik pada remaja diantaranya karena kecemburuan, sifat posesif, dan temperamen dari pasangannya. Pelaku misalnya mengontrol cara berpakaian dari pasangannya. Hal tersebut sebenarnya adalah bentuk kekerasan yang sering dilihat oleh pasangannya dan sebagai bentuk perhatian. Lalu yang kedua adalah kekerasan seksual. Pemerkosaan dalam pacaran adalah bentuk kekerasan seksual dalam pacaran. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Indonesia mengkategorikan kekerasan jenis itu sebagai kekerasan dalam pacaran atau KDP.
KDP secara seksual terjadi ketika seseorang diserang secara seksual oleh orang lain yang dikenal atau dipercaya, seperti teman kencan. Kekerasan seksual dapat juga terjadi saat korban mabuk di suatu pesta misalnya. Pesta menjadi ajang yang paling mudah bagi pelaku untuk mengincar remaja dan dengan terlebih dahulu memberikan narkoba, kemudian menjadikannya korban kekerasan seksual. Selanjutnya, anak remaja menjadi cenderung lebih rapuh. Anak remaja mulai pacaran sejak usia dini lebih banyak mengalami sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang. Mereka juga lebih banyak depresi dibandingkan rekan seusianya yang belum pernah berpacaran. Seseorang yang mengenal cinta lebih dini cenderung menjadi pribadi yang rapuh, sakit-sakitan, merasa tidak aman, dan mudah depresi. Contohnya remaja. Remaja akan memiliki alarm rasa sakit yang lebih tinggi, terutama jika remaja itu menjalin hubungan yang buruk dengan pasangannya. Lalu dampak negatif berikutnya adalah kehamilan dan penularan penyakit menular seksual. Anak yang berpacaran di usia dini mengarah pada kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan hubungan seksual. Hal itu sangat memungkinkan terjadinya kehamilan dan penularan penyakit menular seksual atau PMS. Menurut The Centers for Disease Control, kelompok remaja dan dewasa muda pada umur 15-24 tahun adalah kelompok umur yang memiliki resiko paling tinggi untuk tertular PMS. Lalu selanjutnya adalah menurunkan konsentrasi. Hal ini terjadi jika remaja telah mengakhiri hubungan dengan pacarnya, sehingga emosinya menjadi labil, konsentrasinya menjadi buyar karena terus memikirkan pacarnya. Sehingga remaja tersebut tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan mengerjakan ulangan dengan baik, sehingga dapat menurunkan prestasi remaja tersebut. Lalu selanjutnya adalah menguras harta. Akan menguras harta orang yang berpacaran, karena orang yang berpacaran akan selalu berkorban untuk pacarnya. Bahkan, uang yang seharusnya untuk ditabung bisa habis untuk memberikan hadiah untuk pacarnya. Dampak berpacaran terhadap prestasi belajar. Bagi remaja, pacaran merupakan sesuatu yang sudah biasa dilihat atau juga dilakukan oleh remaja lainnya. Secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Apakah akan menjadi turun atau menjadi semakin giat belajar. Berpacaran dapat membuat prestasi belajar seorang siswa menjadi menurun. Antara lain, contoh-contoh tersebut adalah ketika belajar, seorang siswa yang berpacaran pasti akan terganggu konsentrasinya untuk belajar karena pasangannya selalu mengirim pesan teks kepadanya dan siswa tersebut pasti hanya fokus untuk membalas pesan teks pacarnya tersebut dan melupakan waktu belajarnya. Kemudian siswa yang berpacaran juga dapat membuat malas untuk masuk sekolah di saat bertengkar dengan pasangannya. Karena malas bertemu dengan pasangannya tersebut di sekolah. Mungkin contoh tadi dapat mewakili dampak negatif yang ditimbulkan dalam berpacaran pada saat usia remaja, pada saat usia sekolah. Dan juga tentu saja masih banyak contoh-contoh dampak negatif yang lainnya. Lalu selanjutnya, berpacaran juga dapat pula membuat prestasi belajar seorang remaja meningkat dan semakin giat belajar. Antara lain, yaitu pada saat seorang siswa yang sedang berpacaran, mereka dapat merasa tidak ingin kalah dari pasangannya dalam hal apapun. Karena di saat dia kalah dari pasangannya, maka dia akan merasa malu dan ingin melebihi apa yang diraih oleh pasangannya tersebut, terutama dalam hal pelajaran. Terkadang mereka membuat suatu permainan kecil di mana apabila salah satu pasangan mendapatkan nilai yang jelek, maka pasangan yang menang dia dapat meminta apa saja kepada pasangannya.
tetapi dalam batas kewajaran, seperti minta dibelikan coklat, snack, ataupun minuman yang mereka suka. Hal tersebut juga dapat membuat mereka menjadi giat belajar, dan apabila seorang siswa yang sedang berpacaran, maka mereka akan selalu ingin masuk sekolah setiap hari karena ingin bertemu dengan pasangannya. Hal ini juga dapat mempengaruhi absensi siswa juga, dan dapat menjadi dorongan semangat untuk lebih giat lagi belajar. Dari beberapa hal yang sudah Ibu sebutkan, yang berpacaran hendaknya mendapat bimbingan dari guru, terutama orang tua, sehingga mereka dapat mendapat sisi positif dan terhindar dari sisi negatif yang dapat ditimbulkan. Oke, selanjutnya adalah cara menghindari dampak negatif dalam pacaran di usia remaja. Yang pertama yaitu harus selalu hati-hati saat berpacaran. Setelah melalui fase ketertarikan, maka mulailah pada fase saling mengenal lebih jauh alias berpacaran. Saat ini adalah saat paling tepat untuk mengenal pribadi dari masing-masing pasangan. Sayangnya, tujuan untuk mengenal pribadi lebih dekat sering disertai aktivitas seksual yang berlebihan. Makna pengenalan pribadi berubah menjadi pelampiasan hawa nafsu dari masing-masing pasangan. Ungkapan kasih sayang tidak seharusnya diwujudkan dalam bentuk aktivitas seksual. Saling memberi perhatian, merancang cita-cita, serta membuka diri terhadap kekurangan masing-masing merupakan bagian terpenting dalam masa berpacaran. Aktivitas fisik seperti saling menyentuh, saling mengungkapkan perasaan, kasih sayang, ciuman kasih sayang adalah hal yang tidak terlalu penting, namun sering dianggap sebagai bagian yang indah dari masa berpacaran. Pada batas-batas tertentu, hal ini dapat diterima. Namun, lebih dari aktivitas tersebut, apalagi pada hal-hal yang menjerumus pada hubungan seksual, tidak dapat diterima oleh norma yang kita anut. Karena justru aktivitas seksual akan mengotori makna dari pacaran itu sendiri. Lalu selanjutnya, no sex. Katakan tidak pada seks. Jika pasangan menghendaki aktivitas berpacaran melebihi batas, terutama bagi remaja putri, permintaan seks sebagai bukti cinta jangan dipenuhi. Karena yang paling rugi adalah pihak wanita. Ingat, sekali wanita kehilangan kegadisannya, seumur hidup ia akan menderita. Karena norma yang dianut dalam masyarakat kita masih tetap mengagungkan kesucian. Berbeda dengan wanita, keperjakaan pria tidak pernah bisa dibuktikan. Lalu selanjutnya adalah tingkatkan keimanan. Iman merupakan rambu-rambu yang kuat dalam berpacaran. Justru penilaian kepribadian pasangan dapat dinilai saat berpacaran. Mereka yang menganut hal-hal yang melanggar norma yang dianut tentunya tidak dapat diharapkan menjadi pasangan yang baik. Untuk itu, say goodbye adalah hal yang utama. Karena masih banyak pria dan wanita lain yang mempunyai iman dan moral yang baik, yang kelak dapat membantu kita untuk membangun keluarga kita yang bahagia. Lalu selanjutnya, kiat sadar diri. Yang pertama adalah niatkan bahwa tujuan berpacaran adalah untuk saling mengenal lebih dekat dan belajar untuk memahami karakter lawan jenis. Yang kedua, hindari pacaran di tempat yang terlalu sepi atau tempat yang mengandung atau mendukung untuk aktivitas seksual. Yang ketiga, hindari makan dan minuman yang merangsang sebelum atau selama pacaran. Yang keempat, hindari bacaan atau film porno yang merangsang sebelum atau selama pacaran. Yang kelima, jangan turuti kalau pasangan menuntut aktivitas pacaran yang berlebihan. Oleh karena itu, bahwa gaya pacaran yang sehat merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gaya pacaran yang sehat mencakup berbagai unsur yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah sehat fisik. Tidak ada kekerasan dalam berpacaran, dilarang saling memukul, menampar, ataupun menendang. Yang kedua, sehat emosional.
Hubungan terjalin dengan baik dan nyaman, saling pengertian dan keterbukaan, harus mengenali emosi diri sendiri dan emosi orang lain, harus mampu mengungkapkan dan mengendalikan emosi dengan baik. Lalu yang ketiga, sehat sosial. Pacaran tidak mengikat, maksudnya hubungan sosial dengan yang lain harus tetap dijaga agar tidak merasa asing di lingkungan sendiri. Tidak baik apabila seharian penuh bersama dengan pacar. Lalu yang keempat adalah sehat seksual. Dalam berpacaran, kita harus saling menjaga, yaitu tidak melakukan hal-hal yang beresiko. Jangan sampai melakukan aktivitas-aktivitas yang beresiko, seperti berciuman hebat, berpelukan hebat, meraba-raba bagian sensitif wanita, dan apalagi sampai melakukan hubungan seks. Nah, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan tentang membangun pertemanan dan dampak pacaran bagi remaja. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, sudah paham semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan lanjutkan. Ibu di sini akan membagi adik-adik ke dalam beberapa kelompok kecil dengan jumlah anggotanya 5-6 orang per kelompok. Setelah nanti adik-adik duduk dengan kelompoknya, dilanjutkan dengan berdiskusi mengenai materi membangun pertemanan dan dampak berpacaran bagi remaja. Seperti bagaimana caranya dapat berteman, apa saja dampak positif dan negatif dari pacaran, lalu bagaimana caranya agar terhindar dari dampak negatif pacaran. Silakan didiskusikan bersama-sama hal-hal tersebut. Nanti silakan diungkapkan semua pendapatnya mengenai pertemanan dan dampak pacaran bagi remaja yang sudah diterima hari ini oleh adik-adik. Dan jika masih ada pertanyaan atau materi yang belum dipahami, silakan adik-adik dapat bertanya lagi kepada Ibu ya. Oke, setelah berdiskusi bersama masing-masing kelompok, nanti silahkan memilih perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya. Oke, jadi sekarang adik-adik boleh duduk sesuai dengan kelompoknya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi. Ibu harap di kelas tetap tertib ya dan tidak berisik saat berdiskusi. Jadi masing-masing duduk di kelompoknya saja. Baiklah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah berdiskusi dan terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mewakili kelompoknya memaparkan hasil diskusinya. Alhamdulillah presentasinya sangat baik semuanya ya. Ibu lihat tadi adik-adik sudah mengerti mengenai membangun pertemanan dan dampak berpacaran bagi remaja. Nanti tinggal direalisasikan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Semoga setelah mendapatkan informasi mengenai membangun pertemanan dan dampak berpacaran bagi remaja, adik-adik bisa lebih membuka diri, berkenalan dengan orang lain, memahami dampak-dampak dari pacaran dan dapat melakukan hal yang baik untuk dilakukan dan meninggalkan hal yang tidak perlu untuk dilakukan. Nah, baiklah adik-adik, setelah diskusi ini masih ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, jika semuanya sudah paham, Ibu sangat senang. Alhamdulillah, jika semuanya sudah paham, Ibu senang sekali. Materi semuanya sudah Ibu berikan, dan tadi juga kita sudah berdiskusi bersama-sama. Nah, mari kita coba untuk tarik kesimpulan mengenai layanan informasi yang sudah kita lakukan hari ini. Apa saja sih materi yang adik-adik dapatkan? Ibu akan mengajukan pertanyaan. Bagi siapa saja yang merasa mampu untuk menjawab, silakan nanti mengangkat tangannya ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Bagaimana sih cara berteman menurut pendapat adik-adik? Alhamdulillah, jawabannya sudah tepat sekali. Nanti jangan lupa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lalu pertanyaan yang kedua. Sebutkan dampak positif dari berpacaran. Bagus sekali, jawabannya sudah tepat. Alhamdulillah adik-adik di sini semuanya hebat ya.
Nah, untuk pertanyaan terakhir, sebutkan dampak negatif dari pacaran dan juga cara untuk menghindarinya. Nah, luar biasa sekali jawabannya. Ibu sangat senang. Adik-adik di kelas ini sangat aktif dan kreatif ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Alhamdulillah. Nah, setelah kita melakukan kegiatan layanan informasi ini, kira-kira apa yang adik-adik rasakan? Apakah topik yang kita bahas hari ini mengenai membangun pertemanan dan dampak pacaran bagi remaja bermanfaat bagi adik-adik? Nah, silakan siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Silakan mengangkat tangan. Alhamdulillah, ternyata adik-adik sudah merasakan ya manfaat yang diterima dari layanan informasi ini. Semoga informasi yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik dan juga dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, demikianlah materi mengenai membangun pertemanan dan dampak berpacaran bagi remaja yang sudah Ibu berikan semuanya. Tadi kita juga sudah berdiskusi bersama dan juga sudah tanya jawab. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang cara mengatasi keinginan untuk berpacaran. Baiklah adik-adik sekalian, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik dan juga dapat direalisasikan atau diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik sekalian, marilah kita tutup kegiatan layanan informasi ini dengan membaca lafaz Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Hari ini adik-adik semuanya bagus, semuanya aktif. Ibu sangat senang berada di dalam kelas ini. Dan juga Ibu mohon maaf apabila selama penyampaian materi atau selama Ibu berada di dalam kelas ini ada kesalahan-kesalahan dari Ibu. Maka mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.